Prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Dalam prinsip desain pesan pembelajaran ada 4 prinsip, yaitu prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip memori, dan prinsip belajar konsep. Namun di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang prinsip memori. Prinsip memori. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang prinsip memori. Prinsip memori atau ingatan ialah hal penting yang menjadi perhatian dalam mendesain pesan yang berkaitan dengan karakteristik pesan yang dapat diterima secara visual dan audio. Menurut Mel Silberman tentang kredo atau dasar tuntunan pembelajaran aktif yaitu, apa yang aku dengar, aku lupa. Apa yang aku dengar dan lihat, aku mengingatnya sedikit. Apa yang aku dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain, aku paham. Apa yang aku dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan memberiku pengetahuan dan keterampilan. Apa yang aku ajarkan kepada orang lain, aku menguasainya. Berikut penjelasan tentang prinsip memori. Penjelasan prinsip memori yang pertama yaitu melibatkan 2 modalitas lebih baik daripada 1 modalitas. Pesan yang disajikan tidak hanya bisa ditangkap oleh indera penglihatan, tetapi juga oleh indera pendengaran atau visual dan audio dalam memahami pesan. Penjelasan yang kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan 2 modalitas. Penggunaan 2 modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan atau gerak, dan juga sebagai upaya mengakomodasi gaya belajar pebelajar. Karena ada pebelajar yang memiliki gaya belajar dengan melihat dulu baru mempraktikannya. Penjelasan yang ketiga, pesan konkret akan lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Semakin dini usia pembaca atau penerima pesan, dibutuhkan pesan-pesan yang lebih konkret. Dalam mendesain pesan perlu memperhatikan kejelasan dan ukuran, serta lebih spesifik, suatu objek dan gambar akan lebih mudah diingat. Seperti penggabungan antara gambar dan teks, gambar memudahkan mengingat sedangkan teks agar tidak salah persepsi. Penjelasan yang keempat, untuk pengajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Untuk pemula disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh, ilustrasi, analogi, model, dan diagram serta pemilihan kata-kata yang mudah dipahami agar mudah dicerna si pembaca. Apabila sudah mapan, barulah bisa menggunakan kata-kata abstrak. Penjelasan yang kelima, keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya bagi pebelajar dalam mengingat konsep maupun prosedur rumit, seperti belajar mengaktifkan komputer. Langkah-langkah akan lebih mudah diingat dan bertahan lama di memori apabila dipraktikkan dibandingkan teori hafalan yang tidak bertahan lama. Penjelasan yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Pengulangan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap suatu konsep, namun penggunaan prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak terkesan monoton. Penjelasan yang ketujuh, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Pengaplikasian prinsip ini adalah dengan pemberian tugas-tugas latihan praktik, eksperimen, maupun pekerjaan rumah. Pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih mudah tahan lama tersimpan di memori. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.